Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fujaati niqmati wa jami'i sakhati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kita masih diberikan umur panjang dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik dan hidayah untuk memanfaatkan umur tersebut dalam kebaikan, dan mungkin nikmat-nikmat yang ada terus ditambah dan kita terus memperbaiki syukur kita dan ketakwaan kita, dan mungkin ditambah dengan nikmat-nikmat yang banyak. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dulu dalam pengawasan malam Kamis yang bertepatan dengan malam Fitrulasah. Saya kira Bapak Ibu tidak hadir karena sibuk tirakatan dan acara yang lain. Ada turnamen, ada apa namanya? Lomba-lomba, ada lari karung, macam-macam. Saya kira malam ini sepi. Ternyata sama saja. Berarti tetap ingin ngaji, ingin tolakul ilmi, menimba ilmu. Baik, untuk kesempatan malam hari ini kita ada dua pembahasan. Yang pertama, satu hadis tentang masalah keutamaan sholat berjamaah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita akan lihat satu materi tentang pembahasan kurban. Nanti insyaallah materi kurban tadi dibagi dalam dua pembahasan atau dalam dua seri, yaitu pertemuan pekan depan bulan nanti akan dibahas. Untuk kali ini kita lihat terlebih dahulu kitab Riyadhus Shalihin, melihat hadis Bukhari Muslim yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang masih menukil tentang keutamaan sholat berjamaah. Dilihat judulnya, rumah siap dibakar karena enggan ke masjid untuk berjamaah. Rumahnya siap dibakar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah-rumah orang yang enggan, yaitu laki-laki yang enggan berangkat ke masjid untuk berjamaah, itu siap-siap Nabi SAW menyiapkan kayu bakar. Lantas beliau berniat untuk membakar rumahnya sendiri dan menyuruh orang lain untuk mimpin sholat berjamaah. Akhirnya Nabi SAW yang bertugas untuk memerintah yang lainnya kumpulkan kayu bakar, kemudian rumah tersebut siap dibakar. Kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Semoga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambil kayu bakar, lalu dikumpulkan. Kemudian aku memerintahkan azan salat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi jiwaku yang ada pada tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin
fayuhtatoba. Aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar. Kemudian lalu dikumpulkan. Summa amra bis shalah fayu'adzana laha. Kemudian aku nanti perintahkan, sudahlah yang lain nanti pimpin sholat saja. Fayu'adzana laha, lantas dikumandangkan azan. Kemudian summa amra rajulan. Kemudian aku perintahkan seseorang faya umman nasa, untuk mengimami jamaah yang ada. Summa ukhalifu ila rijalin, lalu aku akan pergi kepada orang-orang yang tidak berangkat sholat berjamaah di masjid. Fa uharriqu alaihim buyutahum, lantas aku akan membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Singkatnya dari hadis ini menunjukkan ancaman bagi orang yang tidak berangkat ke masjid sholat berjamaah, terkhusus untuk bapak-bapak. Untungnya kita tidak hidup di zaman Nabi. Untungnya kita tidak hidup di zaman Kanjeng Nabi. Coba kalau kita di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah nggak punya tempat tinggal lagi. Nabi SAW punya kuasa ketika itu, punya hak beliau untuk mengatur masyarakatnya yang ada, untuk menertibkan masyarakatnya yang ada yang enggan memperhatikan ibadah. Beliau punya kuasa, jadi bisa memaksa ketika itu, ini ayo pergi ke masjid. Sehingga orang-orang munafik, bapak ibu, orang-orang munafik yang membangkang, sekalipun hatinya membangkang, tetap patuh pada Nabi SAW. Karena munafik itu ya pura-pura Islam, namun hatinya itu kufur, namun hatinya niku kafir. Pura-pura Islam, namun hatinya itu kafir. Nah, ini kita lihat penjelasannya terlebih dahulu, kesimpulan mutiara hadis yang ada dari pembahasan kali ini. 1. Ada ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ada ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kalau tidak ada uzur, bukan karena sakit, tetap pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Yang kedua, boleh meninggalkan sholat berjamaah jika memang ada uzur, seperti salah satunya yang disebutkan dalam hadis. Boleh meninggalkan sholat berjamaah kalau ada uzur. Seperti kalau dalam hadis di sini, karena Nabi SAW ingin menertibkan jamaah yang tidak ke masjid, maka beliau suruh yang lainnya sholat dulu, nanti beliau nyusul belakangan, berarti untuk melaksanakan sholat jamaah lagi. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan, sudah kumandangkanlah azan, terus yang lain pimpin sholat. Adapun Nabi SAW sendiri undur waktu sholat berjamaahnya karena ada kepentingan ini. Ingat sebelumnya bapak ibu-ibu, ini kita bahas untuk bapak-bapak, ya, karena ini masalah sholat berjamaah. Sudah saya sebutkan kemarin sebelum-sebelumnya, sholat terbaik untuk ibu-ibu di mana? Di rumah. Dan tolong dipahami, hadisnya berlaku dari dulu sampai saat ini. Kalau ada yang katakan bahwasanya zaman dulu, wah itu kalau keluar itu bahaya untuk perempuan, kalau sekarang itu aman-aman saja, justru sekarang itu yang jadi masalah. Ya, kalau ibu-ibu keluar, sebagiannya buka-buka aurat. Ya, ada yang nggak nutup aurat, ada yang pakai baju asal-asalan, ada yang pakai rok juga asal-asalan, nggak menutup auratnya dari atas sampai bawah. Zaman mana yang lebih rusak? Zamannya Nabi SAW atau zaman sekarang ini? Zaman saat ini. Dan Nabi SAW sudah sebutkan bahwasanya yang namanya zaman itu makin ke belakang, makin bertambah sampai saat ini. Zaman sekarang ini lebih rusak daripada zaman sebelumnya. Ya, akan datang zaman, kata Nabi SAW, yang lebih rusak daripada zaman sebelumnya. Jadi kalau mau banding-bandingkan, dulu itu zamannya lebih bagus.
wanita lebih menjaga aurat. Ya, wanita lebih menjaga tingkah lakunya dengan laki-laki. Wanita lebih menjaga pergaulan. Di zaman waktu silam, di zaman masa silam seperti itu. Mau keluar dari masjid saja sudah tahu aturan. Oh, yang ibu-ibu keluar dulu, baru yang laki-laki nyusul, nggak berbarengan. Kenapa nggak berbarengan? Karena kalau berbarengan nyenggol, nyetrum. Nyetrum jadi masalah. Ya tahu Bapak, nyetrum buatan? Ya nyetrum. Apalagi dengan yang nom nanti nyetrumnya. Tetap masalah. Kalau dulu tetap seperti itu, zaman ini lebih parah lagi. Tambah zaman lebih parah lagi. Sehingga pergaulan butuh dijaga seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini untuk bapak-bapak, ini ada ancaman seperti itu. Enggan pergi ke masjid berjamaah, tidak punya uzur. Itu masalah. Nih, jangan buat-buat alasan. Jangan alasan ngantuk, jangan alasan sibuk, jangan alasan golek pakan. Alasan apa meneh, Bapak? Ora digawe-gawe alasan terus loh. Jagung. Alasan jagung, alasan ini macam-macam terus. Ya. Sehingga istri juga sudah ingatkan, tetap ngil-ngilan. Ya, enggak mau berangkat. Maka ini dijelaskan sini, ini ancamannya keras sekali kalau Nabi SAW itu tahu seperti ini. Dan kita itu berada di tengah-tengah Nabi SAW. Beliau ingin membakar rumah-rumah yang ada karena tidak mau pergi berjamaah ke masjid. Coba lihat yang ketiga. Boleh menjadikan imam yang kurang utama, padahal ada imam yang lebih utama jika memang ada maslahat. Tadi kan Nabi SAW ada, namun Nabi SAW suruh yang lainnya jadi imam. Monggo silakan yang lainnya jadi imam. Padahal Nabi ada, dan Nabi punya keutamaan lebih besar daripada sahabat yang lain. Namun ini karena ada maslahat, ada kepentingan, Nabi SAW suruh yang lainnya untuk mimpin sholat berjamaah. Berarti imam tetapnya diganti sementara waktu. Berarti kalau nanti di tiap masjid itu sudah ada ketentuan mana yang jadi imam tetap, atau disebut imam rotib, imam rutin. Ya, jangan cuma salah-salah, sudah Pak, jenengan saja yang maju. Imam tetap harus ada biar tanggung jawab. Oh, waktu sholat dia yang nanti ingatkan, kumandang azan. Kemudian dia ingatkan lagi, ini sudah 10 menit bar azan, ayo iqomah. Dia ngatur. Namun kalau tidak ada imam tetap, cuma asal-asalan akhirnya masjid gak ada yang ngurus. Kadang juga imam tetap diangkat, sudah jadi imam tetap orang mangkat. Ya. Kadang imamnya itu nggak berangkat, padahal sudah ditunjuk ini loh. Jadi kalau ini ya tanggung jawab. Ini sudah ditunjuk jadi imam, berarti ya tugasnya tetap berangkat ke masjid terus, kecuali ada uzur sakit, ada urusan mungkin pekerjaan. Nah, nanti ada imam cadangan, imam kedua, imam ketiga. Nah, ini baru yang maju. Ketika imam tetapnya tadi, imam utamanya itu tidak ada. Kemudian yang keempat, salat mesti dengan azan untuk menandakan masuknya waktu salat. Salat itu mesti dengan mengumandangkan azan untuk menandakan masuknya waktu salat. Jadi waktunya masuk dulu baru azan dikumandangkan. Nggak boleh 5 menit sebelumnya. Harus diulang nanti kalau terlalu cepat. Ya. Namun jangan juga terlalu lambat karena ini masalah waktu. Jadi azan itu untuk menandakan waktu sholat itu masuk. Namun kalau iqomah untuk menandakan sholat berjamaah itu dimulai. Nanti tergantung dari keputusan imam. Nah, sekarang Bapak sekalian lihat, ada beberapa alasan laki-laki boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ada beberapa alasan laki-laki boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Coba kita lihat di sini ada 7. Pertama, dalam keadaan sangat takut seperti ketika perang. Dalam keadaan sangat takut seperti ketika perang, maka ketika itu sholat berjamaah boleh ditunda
atau boleh digantikan dengan yang lainnya, sholat sendiri-sendiri barangkali. Namun kalau bisa berjamaah, tetap berjamaah saat itu walaupun dalam keadaan genting. Maka ada istilah sholat khauf, sholat dalam keadaan genting, sholat dalam keadaan takut, dan ini ketika terjadi perang misalnya. Yang kedua, sakit. Karena sakit itu boleh jadi uzur, jadi alasan tidak ke masjid. Namun sakitnya sakit berat, sakit yang jadi alasan nggak bisa kuat berangkat, bukan sakit-sakit yang ringan atau sakit-sakit yang tidak ada hubungannya dengan berangkat ke masjid. Contoh apa? Sakit panu. Terus apa meneh? Flu itu biasa wae, kok terlalu dimanjakan. Apalagi pilek, cumleng, mikir utang. Orang ya tetap berangkat ke masjid, nggak ada kaitannya. Sakit yang berat yang membuat kita sulit untuk ke masjid, maka jadi uzur. Akhirnya dipilih sholat di rumah ketika itu. Baik, yang ketiga, hujan deras yang menyulitkan. Hujan deras yang menyulitkan, di mana di sini bahkan kalau tidak ke masjid, kerjakan di rumah. Bahkan ada kumandang azan yang khusus untuk ini. Ada beberapa riwayat dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu perintahkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Berarti nggak perlu ke masjid. Itu ucapan azannya seperti biasa, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai terakhir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Langsung muazin nambah lagi dengan kalimat sallu fi buyutikum. Artinya apa? Sholatlah di rumah kalian, gak usah berangkat ke masjid. Kecuali yang sudah terlanjur ke masjid, ya silahkan. Namun kalau hujannya deras, imam timbang-timbang tadi dan muazin kumandangkan seperti itu, maka jadi alasan boleh meninggalkan sholat berjamaah. Namun bagi yang sudah di masjid, boleh menjamak sholat. Yang sudah di masjid kemudian mendapati hujan deras, maka boleh sholatnya dijamak. Ini paling sering kalau terjadi di malam hari, maghrib kalian ngisa. Dijamak artinya apa dijamak? Apa ibu-ibu? Apa betul ngertos jamak? Jamak apa jamak? Digabung. Kalau maghrib dengan ngisa digabung jadi satu. Maghrib dikerjakan di waktu maghribnya, ngisa dimajukan di waktu maghrib. Namanya apa? Jamak takdim. Nah, ketika hujan deras itu turun, kita sudah terlanjur ada di masjid, boleh sholat ngisa ini dimajukan ke waktu maghrib. Apa alasannya? Hujan deras. Kerjakannya sambil berjamaah dengan imam masjid, bukan sendiri-sendiri. Maka nanti Pak Imam putuskan, imamnya yang putuskan. Ayo, ini hujan deras ini, kita sulit pulang juga, sudahlah sholatnya dijamaah. Saya tanya tadi hujannya apa? Hujan deras. Apa yang dikatakan oleh para ulama dulu standar hujannya? Mereka katakan hujan yang dijadikan standar kita boleh menjamak sholat. Kata para ulama, ketika orang itu keluar rumah tidak pakai payung, bajunya itu basah kuyup, sampai ke masjid nggak pantas lagi dipakai sholat. Itu namanya hujan deras. Ya, membuat kita tidak bisa lagi, atau membuat kita menjamaah sholat. Atau kalau ada yang di rumah akhirnya tidak ke masjid. Ini hujan yang jadi standar. Ketika itu boleh hujan tadi jadi sebab kita laki-laki meninggalkan sholat berjamaah atau sholatnya itu dijamak. Paham nggih jamak nggih? Apa tadi jamak? Menggabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu.
menggabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu. Namun kalau untuk hujan cuma jamak, tidak perlu qashar, tidak perlu diringkas. Jadi maghribnya tetap 3, ngisanya tetap 4. Bukan seperti qashar saat safar. Kalau safar kita melakukan perjalanan jauh dari Gunung Kidul sampai Surabaya. Jauh enggak? Jauh. Maka sholatnya boleh dijamak plus qashar. Jamak digabungkan berarti 2 sholat. Sedangkan qashar diringkas 4 rakaat menjadi kalih rakaat. Terus alasan yang lainnya yang keempat, angin kencang di malam yang dingin. Anginnya wis kencang, tambah lagi dingin. Ini berat. Ya, ini tapi ini jarang, ini di Gunung Kidul ini jarang. Ya, anginnya nggak terlalu kencang, cuma dingin. Terus yang kelima, sudah dihidangkan makanan dan keadaan sangat lapar. Pas maghrib kumandang azan Allahu Akbar, kemudian istri panggil pas lagi masak, "Mas, niki mine wis mateng." Wah, repot. Kira-kira Bapak pilih apa, Pak? Mie apa sholat berjamaah? Mie. Wis kecium kok. Iya, maka pilih makan terlebih dahulu. Ini yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Nabi katakan, kalau makanan sudah tersedia, sudah disiapkan, dan kita memang butuh makan juga, bar ngarit, ya belum isi perut apa-apa, perut belum terisi sama sekali. Kalau pergi ke masjid pun pasti nggak konsen, pasti nggak khusyuk. Maka diperintahkan untuk makan dulu dibandingkan menghadiri sholat berjamaah. Ini alasan nggih? Boleh. Namun catatannya tadi lagi butuh makan. Ya, lagi butuh makan, bukan lagi butuh nambah. Ya, kalau nambah berarti sudah terisi. Ini masih kurang nih, nambah lagi ya. Sudah dipanggil ke masjid kok pergi ke masjid. Nambahnya lagi nanti bar sholat. Terus yang keenam, ketika ingin buang hajat, kencing atau air besar. Ketika ingin buang hajat, makanya bapak-bapak kalau sholat itu dimakruhkan nahan kentut. Diampet terus kencingnya sampai sholatnya niku rampung. Diampet terus kentutnya atau buang air besar. Saya tahan aja lah, mumpung ini sudah mau selesai. Pasti nggak konsen. Makanya kalau memang ingin buang air besar, silakan buang air besar, silakan buang air kecil. Namun kalau kita sudah punya niatan, saya sudah masuk masjid, namun ini pas iqomah, saya milih lanjut sholat atau masuk toilet untuk buang hajat, milih masuk toilet untuk buang hajat. Adapun nanti sholat berjamaahnya, entah kita ketinggalan 1 atau 2 rakaat, tinggal ngikuti. Atau kalau akhirnya sholat berjamaahnya itu rampung selesai, tetap kita dicatat pahala sholat berjamaah karena kita meninggalkannya dengan uzur. Meninggalkannya itu ada alasan, tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kemudian yang ketujuh, jika butuh penjagaan keamanan, security, satpam, polisi yang bertugas untuk jaga keamanan atau jaga orang sholat atau jaga orang yang beribadah, dia boleh undur sholat berjamaahnya. Gak mesti dia ikuti sholat tepat waktu. Misalnya security yang ada di masjid, dia kalau tinggalkan untuk jaga-jaga, nantinya sendal hilang. Ada yang punya motor, motornya helmnya hilang. Ada yang stangnya nggak dikunci, akhirnya ada yang utak-atik, motornya bisa dibawa. Dia butuh untuk jaga keamanan, sehingga tidak mesti dia itu ikut sholat berjamaah di awal waktu. Boleh diundur. Demi kepentingan apa? Jaga keamanan.
keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Mungkin Bapak mendapatkan taufik dan hidayah untuk bisa merutinkannya. Sekarang kita belajar kurban. Kurban nantinya kita lihat beberapa pembahasan saja di sini, belum bahas tuntas. Nantinya para takmir saya akan umumkan nanti terakhir ada pembagian buku ini sendiri nggih. Buku panduan kurban. Nanti insya Allah akan dibagikan. Namun nanti ada ketentuan nanti yang bisa ikut kajian takmir. Nah nanti buku ini dikasih gratis untuk pro takmir satu masjid satu untuk belajar masalah kurban. Namun sebenarnya kalau sudah dapat tahun lalu itu sudah cukup ya, nanti yang belum dapat. Nah nanti kita lihat pengertian kurban, pensyariatannya, keutamaannya, hukum kurban, sampai bolehkah niatan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Secara bahasa udhiyah berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha. Sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar atau Idul Adha dengan syarat-syarat yang khusus. Lanjut lagi istilah kurban. Istilah kurban lebih umum dari udhiyah. Kurban adalah segala bentuk pendekatan diri pada Allah, baik berupa penyembelihan atau selainnya. Kaitan udhiyah dan kurban yaitu keduanya sama-sama bentuk pendekatan diri pada Allah. Jika bentuk kurban adalah penyembelihan, maka itu lebih erat kaitannya. Jadi dalam istilah bahasa Arab, kurban yang biasa kita sebut nama aslinya itu udhiyah. Udhiyah itu kalau diartikan itu kambing yang disembelih. Namun udhiyah ini punya makna yang terkait dengan pengertian duha. Waktu duha, waktu duha itu waktu di pagi hari. Makanya hewan kurban itu mulai disembelih dari pagi. Yaitu mulai dari waktu duha, maka disebut udhiyah. Nah udhiyah ini yang biasa kita sebut dengan kurban. Boleh kita sebut dengan kurban, boleh kita sebut dengan udhiyah. Solatnya namanya solat Idul Adha, penyembelihannya namanya udhiyah atau kurban juga kita bisa sebut untuk maksudkan udhiyah tadi. Jadi maksudnya di sini adalah kita membahas kurban. Nah sekarang kita lihat pensyariatan kurban. Udhiyah atau kurban pada hari Nahr atau Idul Adha disyariatkan berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya ayat yang artinya dirikanlah salat dan berkurbanlah, An-Nahr, surat Al-Kautsar ayat kedua. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, Yaumun Nahr. Taib, Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan dalam kitabnya Zadul Masir untuk ayat fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Yang dimaksudkan sini berkurbanlah pada hari raya Idul Adha. Dan solatnya yang dimaksudkan adalah solat Idul Adha. Penyembelihannya yang dimaksudkan adalah penyembelihan kurban. Jadi ayat dalam surat Al-Kautsar ayat kedua tadi menunjukkan sholat Idul Adha dan juga menunjukkan penyembelihan kurban. Itulah dasar pensyariatan kurban. Sekarang keutamaan kurban. Tak diragukan lagi, udhiyah adalah ibadah pada Allah dan pendekatan diri padanya. Juga dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah mulia ini. Tidak ragu lagi, ibadah ini adalah bagian dari syariat Islam. Hukumnya adalah sunnah muakkad atau yang amat dianjurkan menurut mayoritas ulama. Ada beberapa hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaannya, namun tidak ada satupun yang sahih. Ibnul Arabi dalam Aridatul
Ahwazi berkata, tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan udhiyah. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadis yang ajib atau yang menakjubkan, namun tidak sahih. Intinya hadis-hadis yang sahih tidak ada yang menjelaskan tentang keutamaan kurban. Namun ada beberapa perkataan ulama dalam hal ini seperti Ibnul Qayyim berikut ini. Lihat Ibnul Qayyim berkata. Ibnul Qayyim berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan udhiyah. Jadi kalau kita mau berkurban, kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan nilai yang sama. Sekarang harga kambing berapa? 4 juta? 2, 3, 4, 5 pun ada. Lebih dari itu juga ada. Taruhlah 2 juta yang paling kecil. Kita bersedekah dengan 2 juta rupiah. Ingin nyumbang masjid misalnya. Dan ketika itu pas dengan hari raya Idul Adha. Kita mau membeli juga kambing untuk kurban. Mana yang dipilih? Kita membeli kambing untuk kurban atau sedekah untuk masjid? Karena Bapak Ibu-ibu, ini kaitannya dengan Idul Adha. Waktunya yang paling pas adalah berkurban. Walaupun sama-sama nilainya ini 2 juta yang dikeluarkan, yang satu juga 2 juta. Namun karena kurban ketika itu pas waktunya, maka kurban itu lebih utama. Jadi kadang amalan itu jadi utama gara-gara waktu. Contoh yang lainnya, kita habis sholat. Mana yang lebih utama? Kita baca Al-Quran langsung ataukah kita zikir terlebih dahulu? Bersolat loh, zikir. Walaupun baca Al-Quran punya pahala besar, namun karena kita diperintahkan ba'da sholat langsung baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena diperintah untuk zikir, lebih utama zikir. Walaupun ada amalan lainnya. Walaupun kita bisa langsung berdoa atau kita bisa langsung baca Al-Quran. Namun ba'da sholat langsung kita diperintahkan untuk berzikir. Maka kadang karena waktu, amalan ini jadi lebih utama. Karena apa? Waktu, amalan ini jadi lebih utama. Gini kemauan untuk pengawasan kita malam hari ini. Mugi-mugi Bapak Ibu-ibu terus diparingi sehat, umur panjang, dan dimudahkan untuk segala urusan. Ditunggu nanti malam Sabtu di Karangrecce, kemudian hari Sabtu sore bareng asar di Masjid Besar Al-Huda pelayan untuk ibu-ibu. Ada pembagian jilbab sebanyak 1.500 buah. Itu saja kita untuk kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.